Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah, kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, tak diberikan kekuatan, termasuklah kesempatan kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini masih seputar tentang wudu. Ya, jadi pembahasan kita ini adalah ya memperbarui atau ya semakin menguatkan untuk hal-hal keseharian kita di dalam beribadah. Kalau yang lalu kita membahas tentang adab, ya, etika atau sunat-sunat yang kita disunatkan pada saat kita berwudu. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang waktu-waktu dan tempat di mana kita disunatkan berwudu. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu yang sangat disunatkan kita berwudu. Ya, misalnya, ya, terutama kalau di sini ya, ada banyak tempat di mana kita sangat disunatkan berwudu. Salah satunya itu adalah at-tawaddu li kulli shalatin. Ya, jadi berwudu setiap kali hendak salat. Ya, maksudnya begini. Kita ini kalau mau salat kan wajib berwudu. Nah, wudu kita ini belum batal wudu kita. Lalu kemudian masuk waktu salat. Sebenarnya kita sudah tidak wajib wudu karena wudu kita tidak batal. Tapi kalau mau mendapatkan keutamaan yang lebih banyak, kesempurnaan, kemuliaan, maka kita pergi berwudu lagi. Nah, itu yang dimaksud. Jadi al-wudu'u likulli sholatin. Jadi berwudu setiap kali hendak sholat. Ya. Istilah yang lain juga biasa digunakan memperbarui wudu. Ya, memperbarui wudu. Kan biasa kita tuh antara maghrib dengan isya. Kita kan di sini kadang ya silaturahmi sambil ngobrol, sambil menunggu masuknya waktu sholat isya. Sampai masuk waktu sholat isya, wudu kita kan tidak batal dan itu kita tidak wajib lagi berwudu. Tapi lebih bagus kalau mau berwudu lagi. Ya. Memperbarui wudu ini sebenarnya tidak mengangkat hadas. Ya, jadi nanti wudunya itu bukan lagi nawaitu al-wudu'a li raful hadas. Ya, bukan saya berwudu untuk mengangkat hadas. Karena hadas kita tidak perlu diangkat karena masih dalam keadaan wudu. Hanya sekedar ya tajdid al-wudu untuk memperbarui wudu saja. Ya. Ya, li'annahu nurun ala nurin. Ya, jadi wudu itu hakikatnya adalah cahaya. Ya, ala nur ala li'annahu nurun
ya, karena wudu itu adalah cahaya, maka ketika kita dalam keadaan itu berwudu lagi, itu namanya ala nur. Jadi di atasnya adalah nur. Jadi itulah sebabnya kalimat ini seringkali kita baca dalam banyak kitab yang disampaikan oleh para ulama bahwa al-wudu'u nurun. Wudu itu adalah cahaya. Jadi salah satu yang termasuk juga disunatkan itu, kalau kita mau belajar, anak-anak kita yang mau pergi ke sekolah, mau pergi kuliah, itu dalam keadaan wudu. Ya. Apalagi orang yang mengajar. Jadi kalau guru, dosen atau apapun mau ceramah, itu sebaiknya dalam keadaan ada air wudunya, karena ilmu yang disampaikan itu adalah cahaya. Jadi orang yang menyampaikan dalam keadaan ada air wudunya dan orang yang menerima apa yang disampaikan itu juga ada wudunya, itu ketemu. Itu dan memang berbeda ketika kita dalam posisi status ada air wudu pada saat kita belajar dengan yang tidak, itu berbeda sekali. Jadi sekali lagi wudu itu adalah cahaya, ya, dan memang manfaatnya sangat banyak, ya, manfaatnya sangat banyak. Ya. Kalau di sini salah satu dalil yang digunakan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyaru hasanatin." Ya, siapa yang berwudu di atas kesuciannya, artinya masih dalam keadaan suci, dia berwudu lagi, kan double. Jadi cahaya itu makin banyak cahayanya, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Itu ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, riwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah, bersumber dari Ibnu Umar. Ya, walaupun ada ulama yang menilai bahwa hadis ini dhaif, ya, tapi dhaifnya di sini tidak apa-apa, karena memperbarui wudu ini adalah untuk keutamaan, ya, jadi keutamaan motivasi kita, ya, bukan menetapkan tentang hal-hal halal terharam dengan hal yang halal, tapi lebih kepada memotivasi kita supaya air wudhu kita itu ya semakin menambah, ya. Yang namanya air ini, ya, seluruh ahli kesehatan medis, ya, bahwa pengaruh air itu terhadap tubuh kita sangat besar, sangat besar. Orang kalau 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam berada di tempat pembaringannya, tempat tidurnya tidak pernah tersentuh air, itu berbeda sekali dengan orang. Kadang-kadang kan ada orang sakit tidak sempat mandi, tapi kita ambilkan air supaya kayak dikompres itu, ya. Itu pengaruh sekali air itu. Apalagi air itu dibacakan ayat-ayat, dibacakan bismillah minimal, bacakan Fatihah dan seterusnya, itu kan pasti berpengaruh. Apalagi wudu, ya, apalagi wudu, ya. Jadi sekali lagi itu disunatkan. Termasuk juga disunatkan, nah ini juga ini, ba'da irtikabi khati'atin min ghibatin wa kadhibin wa namimatin wa nahwiha, ya. Kalau kita lagi sesudah melakukan kesalahan, ya, melakukan misalnya min ghibatin, ya, biasalah ini gosip politik, ya, biasalah kita ngobrol-ngobrol itu kesana kemari. Padahal kadang-kadang itu kan potongan-potongan berita, ya, potongan-potongan TikTok, potongan-potongan YouTube dan seterusnya. Nah, itu kan belum tentu kebenarannya.
apalagi dengan sekarang kecanggihan teknologi komunikasi informasi ini, ya apa sih yang tidak bisa diedit? Apa sih yang tidak bisa dipalsukan? Apalagi di Indonesia ini tempatnya banyak pemalsuan, luar biasa. Nah, ketika kita sudah begitu tuh, disunatkan pergi berwudu. Wa namimatin, namimah itu mengadu domba orang, ya, memprovokasi, merekayasa cerita agar orang itu berkelahi, agar orang itu tidak akur. Nah, ini kan semua adalah pelanggaran. Intinya, termasuk kalau orang sudah tertawa terbahak-bahak tuh, ada juga. Kan biasalah kita lagi ngobrol itu udah sadar atau tidak. Apalagi kalau baru ketemu ya, dan seterusnya. Nah, sesudah itu disunatkan kita berwudu. Li'annal hasanati tamhul as-sayyi'at. Karena wudu yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang baru saja kita lakukan itu. Nah, ini ada hadisnya. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya?" Ya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya? Maukah ya saya tunjukkan kalian suatu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa? Ya, wa yarfa'u bihi darajat. Ya, dosa Anda dihapus, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah juga akan meninggikan derajat kalian. Jadi dihapus dosa, diangkat derajat. Kalau para sahabat menjawabnya, bala ya Rasulullah. Oh ya, pasti kami mau ya Rasulullah. Nah, baru Rasulullah SAW menyampaikan isbagul wudu'i alal makarihi. Ya, sempurnakan wudu'mu setiap kali kamu sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, itu yang tadi itu kan dilarang tadi itu, ya. Jadi kalau kita lagi tadi itu maka disunatkan, ya. Jadi alat makarih ini ada beberapa pengertiannya. Yang pertama itu tadi, jadi sempurnakan wudu ketika selesai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti tadi gosip-gosip murahan, politik, dosa namimah dan seterusnya, ya, berbohong, dusta, rekayasa cerita, ya, hoak ya sekarang. Nah, pengertian yang kedua namanya al-makari. Ada juga ulama menjelaskan yang disebut makari itu yang kita disunatkan untuk memperbarui wudu itu berwudu adalah ketika dalam kondisi cuaca yang tidak seperti biasanya. Misalnya dalam kondisi terlalu dingin. Nah, jadi terlalu dingin ini kan tantangan. Waduh, tidak usah kita berwudu lagi, dingin sekali misalnya. Nah, dalam kondisi begini tapi kita berusaha untuk berwudu, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud, nilainya Allah akan mengangkat derajat kita, ya, sebaliknya Allah menghapus dosa kita, ya. Kalau dinginnya bukan membahayakan, ya. Tapi kalau dinginnya membahayakan, membuat kita sampai demam, apalagi sakit parah dan meninggal dunia, maka jangan, bukan lagi disunatkan, itu dilarang, ya. Karena apalagi wudu dalam konteks untuk sunat, ya, bukan wudu untuk yang wajib, ya. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang membuat tantangannya, ya, karena sakit lah, karena kondisi yang membuat kita berat berwudu, tetapi kita usahakan untuk melakukan itu, maka nilainya sangat tinggi, ya, yaitu Allah menghapus dosa kita sekaligus mengangkat derajat.
uh, Imam An-Nawawi ya dalam kitabnya Kasyifatus Sajah, syarahnya Safinatun Najah, juga menjelaskan bahwa mengapa pada waktu kita berwudu hanya ada 4 anggota wudu kita yang dibasuh, yang wajib ya. Yang wajib itu yang pertama adalah wajah, yang kedua ini nih, ya, tangan sampai siku, yang ketiga bagian kepala, yang keempat kaki. Mengapa 4 kaki itu, tidak yang lain-lainnya? Jawabannya ya Imam An-Nawawi menjelaskan karena ini 4 anggota ya organ tubuh kita manusia inilah yang paling banyak melakukan dosa, paling banyak melakukan kesalahan. Dosa itu kan berawal dari mata, kita melihat timbul pikiran macam-macam. Begitu juga mengeksekusikan tangan. Begitu juga yang mengantar kita sampai tempat yang dilarang oleh agama itu kan kaki. Maka itulah 4 organ tubuh manusia yang paling dominan ya menyebabkan kita berdosa. Maka itulah yang dibasuh. Dengan dibasuhnya itu hilang kembali. Tuh, ya. Itu salah satu hikmahnya. Ya, hampir sama dalam penjelasan tadi sini akan dihapus ya. Dihapus. Jadi banyak sekali lah tentang keutamaan wudu ini ya. Ini kita bicara ya spiritual, artinya bicara dalam konteks agama. Kalau bicara kesehatan, udah pasti, sudah pasti. Ada guru saya mengajarkan begini. Ketika kita dalam keadaan sakit, ya. Jadi kalau ada orang sakit bertahun-tahun, sudah sangat lama kemana-mana berobat, sampai menghabiskan uang segala macam. Salah satu obat yang sangat bagus itu adalah air wudhu. Gitu. Kan air wudhu itu kan ada sisanya tuh. Jadi kalau sudah berwudhu, setiap sisanya itu, tetesannya itu aja diambil, ya diusapkan ke bagian tubuh yang kita sakit dengan niat tertentu sesuai dengan hajatnya. Itu ada salah satu guru saya mengajarkan gitu. Ya memang benar kalau secara logika tadi itu kalau kita mau mengobati orang kan ya baca basmalah, baca Fatihah dan sebagainya. Ya, pada saat air ini disentuhkan, air itu ketika dibacakan ayat-ayat tertentu itu mengandung semacam energi positif. Energi positif inilah yang bisa mengantarkan itu. Itu masuk akal. Ini guru ya sudah lama wafat. Ya, orang-orang tua dulu ini kan luar biasa hikmah-hikmah. Ya, hikmah-hikmah. Itu yang pertama disebutkan dalam hadis ini, ya sekaligus itu sebagai dasar tentang disunatkannya ya kita berwudu setiap kita selesai ngomongin orang dan seterusnya. Yang kedua di dalam hadis ini ya ada 3 ini yang sangat disunatkan. Yang kedua wa kasratul khatanya ilal masajid. Ini sambungannya hadis ini. Jadi ketika Nabi bertanya, maukah kalian saya beritahu suatu amalan, apabila kalian melakukan maka Allah menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Para sahabat menjawab, oh mau ya Rasulullah. Baru Rasulullah jelaskan, pertama adalah berwudulah, sempurnakan wudumu setiap kali kamu sudah melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Yang kedua adalah wakasratul khata ilal masajid, ya, memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, jadi makin jauh tempat kita berangkat menuju tempat ibadah itu makin banyak langkahnya, makin banyak juga pahalanya. Ya, tapi jangan juga selain pergi mutar, itu terlambat. Jadi ini dalam hadis ini kan disebutkan perbanyak langkah, ya karena waktu Rasulullah SAW belum banyak kendaraan, ya belum banyak. Jadi memperbanyak langkah itu maksudnya jalan kaki, karena setiap langkah itu dihitung. Nah, apalagi kalau bahkan ada penjelasan juga guru-guru kita mengatakan bahwa
setiap langkah dan apa yang disentuhkan oleh telapak kaki kita pada waktu berangkat pergi sholat, misalnya pergi sholat, maka itu akan ikut menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak. Jadi makin banyak kita jalan itu makin banyak saksinya, makin banyak keringatnya, makin banyak pengorbanannya, makin banyak pahalanya. Gitulah kira-kira. Ya, kalau sekarang kan kita ya tidak jalan kaki tapi pakai kendaraan. Kemujahidin, jalan kaki aja kata Ustaz, kan perbanyak langkah. Jadi jalan kaki kemujahidin. Sampai ini mujahidin mudah berubah. Udah capek. Jadi naik motor itu kan rodanya berputar, itu dihitung ya, termasuk bensinnya dan seterusnya. Itulah kira-kira itu ya. Ya, jadi memperbanyak langkah menuju ke tempat. Ya, salah satunya sekarang adalah perbanyak pengorbanan. Ya, jadi jangan juga paksakan harus jalan kaki. Ya, selama masih ada fasilitas. Karena agama juga melarang kita untuk menyiksa diri, ya, mempersusah. Ya, itu. Yang ketiga dalam hadis ini adalah wantidaru sholatin ba'da sholatin. Ya, jadi menunggu salat sesudah salat. Ya, salah satu maknanya ini adalah sesudah melakukan salat itu menunggu salat berikutnya, ya, mempersiapkan diri ya dengan sebaik-baiknya. Contoh yang paling konkret itulah, dan itu yang paling sering kita lakukan karena jaraknya agak dekat. Sesudah salat maghrib kita tidak pulang ke rumah, kita tinggal di masjid untuk menunggu masuknya waktu sholat isya. Nah, itu salah satu ya, salah satu. Orang yang sudah sholat asar dan tidak ada keperluan yang begitu mendesak di rumah, dia tinggal di masjid menunggu masuknya waktu sholat maghrib. Begitulah seterusnya. Kalau tidak ada hal-hal yang mendesak, apalagi ada kewajiban yang harus dilakukan di rumah dan di tempat-tempat lainnya, tentu tidak lagi ya. Ini bagi orang-orang yang memang punya waktu sangat luang ya. Apalagi kalau sudah pensiun, mungkin sudah tidak terlalu banyak kesibukannya. Ya, ini salah satu keutamaan karena itu menunjukkan bahwa mempersiapkan diri ya dengan maksimal untuk melaksanakan salat. Kan beda kalau kita biasa buru-buru, apalagi masbuk, itu udah beda. Semakin banyak ketinggalan masbuk kita semakin berkurang. Terutama mendapatkan takbiratul ihramnya imam, itu yang paling utama itu. Itu hadis yang menjelaskan tentang mendapatkan keutamaan takbiratul ihram imam hampir sama bunyinya dengan siapa yang mendapatkan 40 kali salat berturut-turut di Masjid Nabawi yang disebut arba'in. Itu apa tanggungan Nabi, kata Rasulullah, itu akan dijamin ya bara'atun bebas minan nifaki, dari kemunafikan, wa minan nari, dan bebas dari api neraka. Jadi ketika imam sudah bertakbir Allahu Akbar, nah, itu usahakan jangan terlalu lama setelah imamnya takbiratul ihram kita ikut bertakbiratul ihram juga. Nah, itu yang disebut mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Pahalanya ya, nilainya Allah akan membebaskan kita dari api neraka, membebaskan dari kemunafikan. Artinya membebaskan dari kemunafikan, Allah menjaga hati kita untuk bisa tidak ingkar janji, untuk tidak menahan diri untuk tidak berdosa dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Itu ya. Itu pahalanya luar biasa. Jadi orang yang sesudah sholat menunggu sholat pasti akan mendapatkan itu karena memang sudah lama di situ tuh. Ya, beda kalau kita karena ada kesibukan apalagi musafir ya. Jadi saya kira ini diantara ya disunatkan ya. Ya, termasuk kalau sini cukup banyak ini. Ya. Nah ini ya linnaumi ala taharatin ya
wa aqiba al-isti'azi minan naumi mubadiratan lit-tahara. Itu juga ketika mau tidur disunatkan dalam keadaan ada wudu. Begitu juga bangun dari tidur, itu juga disunatkan, ya. Sunatkan ketika kita bangun dari mau tidur, begitu juga mau bangun, itu disunatkan. Ini banyak hadis menjelaskan ini. Tapi kalau yang bangun itu bagus karena gini, ini juga sudah sebenarnya ini kan sudah disampaikan. Tapi kan tidak apa-apa karena sesuatu hal yang baik itu beri semangat. Jadi kalau kita tidur ini, itu setiap orang kalau tidur itu diikat oleh setan itu. Ada 3 pengikat setan dalam diri manusia setiap kali tidur. Itu. Yang pertama diikat itu ini tengkunya. Yang kedua diikat ini kedua tangan ini. Yang ketiga diikat adalah kedua kaki. Jadi sebenarnya kalau kita dalam posisi sedang tidur itu setan mengikat kita dalam posisi begini, seperti pocong lah kira-kira ya. Kalau digambarkan kayak pocong itu. Maka masalahnya adalah bagaimana melepaskan ikatan ini, dan itu wajib kita lepaskan. Kalau kita tidak melepaskan, maka kita berjalan seperti biasa, tapi hakikatnya kita lagi sedang terikat. Itu yang paling gampang digoda oleh setan. Itu. Maka caranya pertama, begitu kita bangun kita berzikir. Zikir itulah yang bisa melepaskan ikatan di leher itu. Nah, itulah salah satunya. Begitu kita baca, bangun, ya baca. Berzikir ini kan banyak maknanya ya. Bisa berarti bismillah, apalagi doa. Doa itu bagian dari zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan begitu tuh. Nah, tapi yang paling utama juga setiap kita, ini penjelasan guru saya. Setiap kita bangun tidur itu segera memperbaharui 2 kalimat syahadat kita. Itu. Jadi begitu kita, ini kan kita sudah seperti orang yang meninggal. Begitu kita bangun, itu kan kita hidup lagi. Nah, hidup kita itu diawali dengan memperbarui tauhid. Perbarui tauhid dengan cara ya membaca 2 kalimat syahadat. Itu akan memperkuat spiritualitas kita. Begitu juga kita mau tidur, ya baca juga syahadat. Karena dalam perjalanan 24 jam ini, ya jangan sampai ada akidah kita keliru, ada pikiran aneh-aneh, ya macam-macam. Maka jadi selalu memperbarui syahadat itu, ya. Nah, jadi memperbarui syahadat ketika kita mau ini, begitu juga bangun. Maka, nah jadi sekali lagi begitu kita bangun kita baca 2 kalimat syahadat atau paling tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sambil baca. Bacaan inilah yang melepaskan ikatan setan di leher kita itu, ya, yang menjadi beban. Yang kedua, setelah berzikir, nah begitu kita bangun, kalau kita bangun kan mungkin sikat gigi lah, istinja ya, mungkin kencing, setelah itu sikat gigi. Nah, usahakan berwudu. Wudu itulah yang melepaskan ikatan di kedua tangan itu. Nah, itu yang disunahkan ini. Apalagi kalau wajib mau salat, itu udah pasti. Dan itu termasuk. Jadi cara melepaskan ikatan setan di kedua tangan pada saat kita bangun dari tidur itu adalah dengan cara berwudu. Ya, jadi wudu itu luar biasa manfaatnya. Nah, setelah itu baru salat, ya terutama salat subuh. Begitu salat, maka salat itulah yang melepaskan ikatan pada kedua kaki kita. Jadi itu bebas. Nah, orang yang tidak lepas ikatan di leher, ikatan di kedua tangan dan kaki, maka itulah salah satu nafsu jiwanya itu malas karena terkendali ya secara spiritual. Saya kira ini sebagai ya, ngecas ulang, ya memperkuat, nambah motivasi semangat kita untuk senantiasa ya memperbarui paham dan semangat kita di dalam menjalankan agama, khususnya tentang wudu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keseharian kita, ya.
Jadi sekali lagi wudu ini tidak hanya pada saat kita mau sholat wajib, tapi disunatkan dalam beberapa hal, termasuklah yang tadi kita sudah sebut. Saya masih sangat banyak ya, termasuk kalau kita lagi baca-baca buku dan seterusnya, karena apa yang kita mau dapatkan itu kan ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya, dan wudu itu juga adalah cahaya. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.